Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya ya. Ini adalah vlog pertama saya membuat video tentang servis kulkas. Jadi hari ini dapat panggilan ke tetangga sebelah. Katanya kulkasnya itu nggak bisa dingin ya. Nah ini perjalanannya nggak terlalu jauh, paling 5 menit sampai. Ini videonya saya percepat ya teman-teman supaya tidak terlalu panjang durasinya ya. Saya percepat aja. Nah ini sudah nyampe ya teman-teman ya. Kita masuk gang dan di sana sudah ada teman saya yang sudah nunggu. Ini adalah senior saya yang mengajari saya servis kulkas. Untuk agaknya itu. Ini mbahnya ya yang punya rumah ya. Kita langsung masuk. Saya kira itu yang ini teman-teman yang mau diservis. Soalnya ini mati juga. Ternyata yang di belakang ini. Udah gas, nggak pakai lama. Kita bawa ke tempat terbuka ya. Soalnya nanti di proses pengerjaannya itu kita menggunakan gas LPG. Jadi kalau di tempat tertutup itu agak bahaya ya teman-teman ya. Ini baru dibacain mantra ini sama teman saya ini. Terus eksekusi, kita langsung colokkan ke listrik. Kita tes apakah kompresornya itu masih nyala atau tidak ya. Kita sediakan tang ampere untuk mengukur tegangannya. Untuk jalur pipa dorong ini kita putus ya. Nanti untuk pengecekan proses blasing. Nah ini kita tutup pakai jempol. Nah nanti itu ada dorongan. Banyak oli teman-teman. Banyak oli di dalam, harus kita bersihkan. Ini kemudian kita las dulu bagian pipa hisap. Nanti fungsinya adalah untuk kita masukkan metil lewat pipa hisap itu. Kita las, kita panaskan, nanti kita putus. Nah ini kita buka jalur pipa hisapnya. Nah, setelah kita buka tadi yang pipa hisap, ini yang untuk pipa jalur dorong kita lakukan blaring, kita potong supaya rapi ya. Nanti proses penyambungan itu supaya lebih mudah. Kita pakai shock untuk penyambungan nanti supaya lebih mudah teman-teman. Sebenarnya kalau nggak ada alat ini pun untuk penyambungan nanti kita bisa pakai pipa yang lebih kecil untuk bikin shock itu teman-teman. Jadi nggak wajib ini ya alat ini ya. Cuman kalau ada ya lebih bagus, lebih memudahkan kita untuk proses penyambungan nanti. Nah ini kita lakukan blaring supaya rapi. Setelah selesai ini kita pakai botol ini ya, botol ajaib. Jadi nanti kita sambungkan ke pipa dorong tadi supaya nanti kita tahu seberapa banyak oli yang naik ke atas pipa freon ataupun air yang ada di dalam itu. Ketahuan nanti kan ditampung di botol itu teman-teman. Ini kemudian kita las.
mungkin kurang rapi ya, soalnya pakai ini las portable, panasnya itu kurang, cuman nggak apa-apa lah, yang penting aman, nggak bocor. Nah, penyambungan sudah kelar, udah beres. Nah, ini kita masukkan metil teman-teman, otomatis dia itu akan terhisap dan masuk ke dalam dan mendorong air ataupun oli yang ada di dalam pipa freon. Ini proses penyambungan yang pipa hisap tadi. Nah, ini namanya proses blasing teman-teman. Kita tutup pakai jempol, buka, kita tutup, tahan. Setelah selesai, ini yang jalur pipa filter ini kita kasih satu lubang, kita kasih tempel pipa kapiler teman-teman. Tujuannya untuk nanti proses pembuangan angin yang ada di dalam pipa. Gak boleh ada angin teman-teman, harus bersih. Nah, ini penyambungan pipa hisap tadi. Kita colokkan, kemudian kita blasing. Pengeluaran tadi yang oli sama air udah beres. Kita lakukan ini, sabar sampai bersih, gak ada angin, gak ada oli. Nah, ini proses pembuatan shock udah beres. Kemudian kita sambungkan, kita pakai las sampai matang teman-teman ya. Rawan bocor soalnya ini. Kemudian setelah selesai penyambungan shock tadi, kita potong untuk pipa jalur untuk pengisian freon ya teman-teman ya. Kita potong, terus kemudian kita kasih pipa pentil untuk memudahkan kita sambungan selang ke manifold. Ini kita bearing. Nah, kemudian kita kasih pipa ini, pentil ini. Kemudian nanti kita las. Sampai benar-benar matang, ketutup semua, nggak ada yang bocor. Beres. Terus kita cek di manifold, ini jarumnya harus benar-benar menunjukkan angka minus ya teman-teman ya, nggak boleh ada angin ya, harus benar-benar minus. Kalau udah beres, kemudian untuk pipa kapiler yang pembuangan angin tadi kita buntukan pakai tang ini ya, kita jepit yang paling ujung, terus kita potong. Habis itu kita las.
Kemudian setelah kita rasa udah matang, pengelasannya udah kelar, udah beres, udah aman, terus kita lakukan pengisian freon dikit-dikit ya teman-teman ya, nggak boleh langsung banyak, sedikit kita buka, tutup lagi, kita buka lagi terus sampai menunjukkan kurang lebih ya, untuk ukuran ini 15 PSI udah cukup. Kita bisa juga pakai patokan itu tang ampere ya. Kita lihat udah jarum manifold udah anteng. Kita cek bagian depan, maksud saya kita cek udah dingin atau tidak. Kita ukur pakai alat pengukur suhu nih ya. Memang itu di layar udah menunjukkan minus ya teman-teman ya. Jadi udah beres, udah mau dingin. Nah, kita cek juga yang bagian bawah. Nah, sudah mulai dingin ya teman-teman ya. Sebenarnya ya gampang-gampang susah ya, kalau untuk pemula mungkin seperti saya ya masih bingung, harus beberapa kali ya mengikuti ini praktek seperti ini. Kita melihat senior kerja, kita tanyakan apa yang belum paham. Setelah kelar, ini yang jalur pipa pengisian freon, kita buntukan dulu baru kita potong supaya proses nanti pengelasan itu enggak keluar freonnya itu teman-teman. Kita butuhkan pakai tang seperti ini, kemudian kita potong pakai tang. Nah, seperti ini. Nanti beres kita potong, baru kita las. Kita pastikan benar-benar ini nutup ya, nggak ada yang bocor ya teman-teman ya. Kita cuma tempel seperti ini, otomatis itu kawatnya itu nutup. Nah, kayak gitu, otomatis itu nyari lubang-lubang terus dia nutup sendiri. Kemudian setelah ini proses pengelasannya udah beres, kita cek teman-teman pakai air sabun. Nah, nanti kalau semisal ada yang bocor, otomatis ada gelembung. Nah, ini sepertinya udah beres, nggak ada bocor. Tang ampere menunjukkan juga aman. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya, proses servis kulkas nggak bisa dingin. Kendalanya itu karena buntu oli itu masuk ke jalur pipa freon. Nah, kurang lebihnya saya minta maaf, mohon kritik dan sarannya. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.